Ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Taib. Karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai', kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesainya, gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu, berharap rahmat Allah, insya Allah, Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian, sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah, atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh. Bismillah, Ustaz mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaallah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW, kita lihat prakteknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah ya. Saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik gitu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Baik. Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya, terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Arnaut. Buka jilid yang kedua, halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321. Posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya. Ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkan ini. Ya. Jadi kalau anda melihat keburukan pada orang lain, yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut anda, buruk menurut anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi anda, kekhusyuan anda dalam ibadah, supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari, ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya.
Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau azan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar azan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau azan. Saking bencinya dengan suara azan, dia pergi. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah azan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai azannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja Mas, baru azan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya. Fa yaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum salat, masih berdiri begini, itu masih tenang. Biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati, setan akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya. Ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu. Bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu, dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim? Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai.